Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabar anak-anakku di rumah? Bapak harap kabar anak-anakku semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Pembelajaran jarak jauh dari rumah yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kelas 1, tema 2, subtema 3, gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerakan menarik. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ya, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan menarik tanpa perpindahan tempat sesuai dengan konsep tubuh dan ruang usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan tepat. Yang kedua, tujuannya siswa mampu mempraktikkan prosedur gerak menarik tanpa perpindahan tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini ada pola hidup bersih di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak ketika bepergian harus memakai masker. Nah, yang kedua, mencuci tangan ketika mau makan atau yang ketiga, menjaga jarak. Ya, itu ada gambarnya. Itu adalah pola hidup bersih dan sehat ketika di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ada 3 gerak dasar manusia, yaitu adalah gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar. Gerak lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat. Contohnya apa, anak-anak? Gerakan berpindah tempat. Berjalan, berlari, dan melompat. Ya, benar. Yang kedua, ada gerak dasar non-lokomotor. Ada yang tahu gerak dasar non-lokomotor itu apa? Gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan tanpa adanya perpindahan tempat. Nah, contohnya ketika anak-anak melakukan pemanasan atau peregangan sebelum melakukan olahraga, kalian bisa melakukan gerakan menekuk tangan, menekuk kaki. Nah, itu tanpa adanya perpindahan tempat. Yang ketiga, ada gerakan dasar manipulatif. Ada yang tahu apa itu gerak dasar manipulatif? Ya, benar. Gerak dasar manipulatif itu adalah gerakan yang menggunakan benda atau menggunakan alat bantu. Contohnya apa, anak-anak? Ya, misalkan menggunakan alat bantunya, menggunakan bola basket, bola voli, atau bola sepak. Nah, itu adalah 3 gerak dasar. Nah, yang pertama, Bapak akan menjelaskan gerak dasar non-lokomotor, yaitu menarik. Nah, pengertian menarik adalah sebuah upaya gerakan objek semakin dekat, maju ke atas, keluar, dan sebagainya. Itu adalah contoh pada di layar, ada contoh gerakan menarik anak-anak. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertiannya. Yang kedua, gerak menarik berpasangan. Coba anak dilihat di layar, ada gambar, itu adalah contoh gerakan menarik berpasangan. Anak-anak bisa melakukan di rumah gerakan menarik berpasangan, bisa dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak yang ada di rumah. Nah, cara melakukannya gimana, Pak? Cara melakukannya gerak menarik dengan menggunakan satu tangan. Yang pertama, berdiri berhadapan dengan pasangan. Yang kedua, membuka kaki dan tempatkan kaki terkuat sebagai tumpuan. Yang ketiga, memegang tali menggunakan satu tangan. Yang keempat, menarik tali secara bersamaan. Nah, itu cara melakukannya gerakan menarik berpasangan. Berikutnya, gerakan menarik berpasangan. Manfaatnya dengan menarik dengan satu tangan. Manfaatnya apa, anak-anak? Gerakan menarik menggunakan satu tangan. Yang pertama, dapat melatih otot lengan. Yang kedua, dapat melatih persendian lengan. Yang ketiga, dapat menguatkan otot lengan. Yang keempat, dapat melatih keseimbangan. Dan yang kelima, dapat melatih otot kaki sebagai tumpuan. Nah, itu juga manfaat gerakan menarik dengan menggunakan satu lengan.
Nah, di sini ada gerakan menarik berpasangan juga anak. Nah, sekarang gerakan menarik berpasangan ini dengan menggunakan dua tangan anak-anak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan satu tangan. Nah, sekarang gerakan menariknya berpasangan menggunakan dua tangan. Coba dilihat di layar ada gerakannya tuh, itu gambarnya. Nah, cara melakukannya gimana? Yang pertama, berdiri berhadapan dengan pasangannya. Yang kedua, saling berpegangan tangan. Yang ketiga, condongkan badan ke arah belakang. Yang keempat, dan menarik secara berpasangan. Nah, anak-anak nanti bisa dilakukan di rumah, dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak di rumah. Nah, gerakan menarik berpasangan. Nah, di sini manfaatnya ada, anak-anak. Manfaat gerakan menarik dengan dua tangan. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dapat melatih otot lengan. Yang kedua, dapat melatih persendian lengan. Yang ketiga, dapat menguatkan otot lengan. Yang keempat, melatih keseimbangan. Yang kelima, dapat melatih otot kaki sebagai tumpuan. Nah, itu adalah manfaat gerak berpasangan menggunakan dua tangan. Nah, sekarang ada gambar lagi anak-anak, gerak menarik berpasangan menggunakan tangan. Nah, di sini tadi kan berdiri, sekarang agak condong menggunakan kaki. Nah, yang pertama, berdiri berhadapan dengan pasangannya, saling berpegangan tangan, berdiri dengan menempelkan kedua kaki sejajar dengan pasangannya. Yang keempat, condongkan badan secara perlahan. Nah, anak-anak coba dilihat di layar cara melakukannya seperti itu. Ya, anak-anak bisa melakukan di rumah dibantu dengan ayah atau bunda atau kakak. Nah, tapi anak-anak di rumah harus hati-hati juga ketika mempraktekkan gerakan menarik berpasangan. Ya, harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa terjadi cedera. Jadi harus hati-hati ya anak-anak kalau melakukan di rumah. Nah, manfaatnya apa Pak? Manfaatnya itu gerak menarik dua tangan berpasangan. Satu, dapat melatih keseimbangan. Yang kedua, dapat melatih otot lengan. Yang ketiga, dapat melatih persendian lengan. Dan yang keempat, dapat melatih otot kaki sebagai tumpuan. Nah, itu manfaat dari gerakan menarik dua tangan berpasangan. Nah, masih gerak dasar menarik berpasangan. Nah, yang pada di gambar coba anak-anak bisa dilihat. Tadi kan cuma 2 orang. Sekarang 3 orang anak-anak. Ya, tapi gerakan berpasangan dua tangan berpasangan. Yang pertama, nih, Bapak menjelaskan caranya. 1, berdiri di samping pasangannya. Yang kedua, merentangkan tangan dan saling berpegangan. Yang ketiga, condongkan badan ke samping kiri dan kanan. Yang keempat, saling tarik, menarik bersamaan. Nah, tadi kan menggunakan 2 tangan, sekarang 3 orang sambil tangannya direntangkan. Nah, nanti 1 tangannya menarik temannya. Terus ada contohnya gerakan menarik di layar anak-anak. Nanti bisa dilakukan di rumah dengan dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak. Manfaatnya apa gerakan menarik? Tadi anak manfaatnya dapat melatih otot lengan. Yang kedua dapat melatih persendian lengan, dapat menguatkan otot lengan. Yang keempat dapat melatih keseimbangan. Yang kelima dapat melatih otot kaki sebagai tumpuan. Nah, sini ada lagi gerakan menarik berpasangan. Sekarang melakukannya dengan cara duduk anak-anak, tapi kakinya agak dibuka, dilebarkan. Nanti tangannya saling berhadapan, saling menarik. Coba dilihat di layar ya anak-anak. Cara melakukannya gimana Pak? Cara melakukannya 1, duduk saling berhadapan. Yang kedua, buka dan permukaan kedua kaki dengan pasangannya. Yang ketiga, saling berpegangan tangan. Yang keempat, bergantian menarik tangan pasangannya. Nah, itu coba dilihat anak-anak di layar ada gambarnya. Cara melakukannya seperti itu ya anak-anak. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya 1, dapat melatih kelenturan otot pinggang. Yang kedua, dapat melatih kelenturan otot kaki. Yang ketiga, dapat melatih otot lengan. Yang keempat, dapat melatih persendian lengan dan kaki. Nah, itu tadi manfaatnya. Nah,
Sini gerakan menarik perorangan. Ada gambarnya anak-anak. Tuh, coba dilihat. Ya, anak-anak bisa melakukan gerakan menarik perorangan, bisa menggunakan karet ban atau karet ya atau tali seperti itu. Nah, manfaat gerakan menarik dengan bantuan karet. Nah, manfaatnya apa? Satu, dapat melatih otot lengan. Yang kedua, dapat melatih persendian lengan. Nah, anak coba nanti di rumah bisa melakukan gerakan menarik perorangan dengan menggunakan bantuan karet. Nah, yang kedua ada gerakan menarik menggunakan bantuan karet. Nah, tadi kan posisinya berdiri, sekarang posisinya duduk anak-anak. Ya, duduk, nanti karetnya di ujung kaki lalu ditarik. Nah, satu, dapat melatih otot lengan, dapat melatih persendian lengan, dan tiga, melatih otot punggung. Nah, di sini anak-anak Bapak juga memodifikasi contoh olahraga yang gerak dasarnya yaitu menarik. Nah, coba di layar ada contoh gerak dasar menarik ya, contohnya ada di layar. Coba itu gerakan memanah. Nah, memanah juga itu salah satu contoh gerakan menarik. Ya, itu contohnya coba dilihat di gambar tuh. Ya, anak-anak barangkali ada kenal siapa nih contoh di gambar ini. Ya, nanti anak bisa dilakukan di rumah, Pak. Kalau misalkan nggak punya ini alat panahnya gimana? Ya, dimodifikasi bisa menggunakan yang lain. Nah, pada pertemuan pagi hari ini materi yang Bapak sampaikan kesimpulannya yang tentang gerak dasar non lokomotor itu menarik. Yang pertama, gerak non lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat. Yang kedua, gerak menarik adalah sebuah upaya gerakan agar objek semakin dekat, maju, ke atas, keluar, dan sebagainya. Yang ketiga, gerak menarik bermanfaat untuk melatih otot lengan, melatih keseimbangan, dan melatih kelenturan. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, anak-anak. Itu saja yang materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pada Bapak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.